Di dalam Islam ada sebuah penyakit yang namanya al-ishq. Al-ishq merupakan mabuk cinta, di mana dia buta terhadap aib yang ada pada pasangannya tersebut. Apa jawab Qais, teman-teman? At-turabu fi na'li Laila. Debu yang menempel di sandal Laila lebih baik, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap manusia, di mana cinta merupakan fitrahnya setiap manusia. Karena tanpa cinta, manusia tidak akan bisa hidup di dunia ini. Ada sebuah ungkapan Arab menyebutkan, al-insanu bila mahabbatin kal-laili bila najmin. Manusia tanpa cinta, kal-laili bila najmin, bagaikan malam tiada berbintang. Wal mahabbatu bila qaidin kal-qahwati bila sukarin. Sedangkan cinta tanpa ikatan bagaikan kopi tanpa gula. Masya Allah, ini merupakan ungkapan yang sangat indah sekali. Kenapa? Karena setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti dia merasakan cinta kepada setiap manusia. Setiap manusia itu pasti pernah merasakan yang namanya cinta. Cinta kepada Allah sudah pasti. Yang pertama, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada orang tua, cinta kepada pasangan hidup, cinta kepada anak, minimal dia cinta kepada dirinya sendiri. Akan tetapi, di dalam mencintai seseorang, di dalam dunia percintaan, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada umatnya, mengingatkan kepada kita semua agar jangan mencintai secara berlebih-lebihan. Kenapa? Karena jika seorang muslim mencintai sesuatu secara berlebih-lebihan, maka bisa jadi yang dia cintai itu bisa membuatnya kecewa pada suatu ketika. Apa pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma." Cintailah orang yang engkau cintai sewajarnya saja. Ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Boleh jadi orang yang engkau cintai ketika ini, saat ini, dia bisa menjadi musuhmu pada suatu ketika. Akan tetapi kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Begitu pula ketika memusuhi, ketika membenci musuhmu, ketika membenci orang yang engkau benci, bencilah dia sewajarnya saja. Kenapa? Ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Boleh jadi orang yang engkau benci pada ketika ini, dia bisa menjadi orang yang engkau cintai pada suatu ketika. Maka dari itu, betapa banyak kita melihat anak-anak pada zaman sekarang ini, ketika dia mencintai seseorang, ketika dia mencintai pasangannya, maka dia mencintai pasangannya secara berlebih-lebihan. Akhirnya apa? Ketika dia dibuat kecewa oleh pasangannya tersebut, ada yang bunuh diri, ada yang menangis sejadi-jadinya, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Inilah mengapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita semua, melarang kepada kita semua agar jangan mencintai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala secara berlebih-lebihan. Kenapa? Karena bisa saja suatu saat bisa mendatangkan mudarat bagi diri kita sendiri. Karena berharap kepada manusia, maka manusia bisa membuat kita kecewa. Akan tetapi ketika kita berharap kepada Allah yang maha berkuasa, yang maha pemberi cinta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allahu Akbar. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kisah cinta Qais dan Laila. Atau kisah yang lebih terkenalnya adalah Laila Majnun atau Majnun Bilaila. Ketika Qais ditinggalkan oleh Laila untuk selama-lamanya,
Qais meraung-raung. Qais merasa hidupnya tidak ada gunanya lagi di dunia ini. Terlunta-lunta ke sana ke sini seperti orang gila. Bahkan akhirnya Qais menjadi orang yang gila. Kenapa Qais bisa menjadi orang yang gila? Karena saking cintanya Qais kepada Laila. Hingga ketika cinta Qais tidak terbalas, tidak dibalas oleh Laila, dia menjadi orang yang gila. Maka dari itu, kenapa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memperingatkan kepada kita dalam masalah cinta agar jangan mencintai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala secara berlebih-lebihan, karena suatu saat bisa menjadi mudarat bagi diri kita sendiri. Di dalam Islam ada sebuah penyakit yang namanya al-ishq. Al-ishq merupakan mabuk cinta, di mana dia buta terhadap aib yang ada pada pasangannya tersebut. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Qais, "Wahai Qais, mana yang lebih baik bagimu, dunia dan seisinya daripada Laila?" Apa jawab Qais, teman-teman? "At-turabu fi na'li Laila." Debu yang menempel di sandal Laila lebih baik. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar, betapa cintanya Qais kepada Laila. Apa kata para ulama? Jikalaulah seorang manusia cinta kepada pasangannya dengan segitu besarnya, bagaimana ketika dia mencintai kepada Allah? Mestinya juga lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dialah sang pemilik cinta. Bersandar kepada manusia, manusia suatu saat akan mati. Bersandar kepada sebatang pohon, pohon akan lapuk, kemudian akan tumbang. Akan tetapi bersandar kepada Allah, Hayyun la yamut, Allah tidak akan pernah mati. Allah akan hidup selamanya. Allah kekal. Maka Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah akan memenuhi segala apa yang engkau butuhkan. Allahu Akbar. Maka dari itu kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertengahan saja mencintai seseorang, jangan secara berlebih-lebihan, dan membenci seseorang pun jangan secara berlebih-lebihan. Khaira umurin awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Tidak membenci secara berlebihan dan mencintai pun tidak berlebih-lebihan. Kenapa? Karena ketika mencintai manusia secara berlebih-lebihan dan ketika manusia itu mengecewakannya, bisa membuat seseorang itu menjadi frustasi dan akhirnya betapa banyak orang yang bunuh diri karena putus cinta. Allahu Akbar. Maka dari itu, sebelum ini terjadi, mari kita cegah dengan cara tidak mencintai secara berlebih-lebihan. Sebuah kaidah fikih menyebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak kemudaratan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Untuk itu, ketika kita mencintai seseorang, mencintai pasangan, mencintai anak, maka jangan mencintainya berlebih-lebihan. Dan ketika membenci seseorang pun, maka silahkan benci karena perbuatan buruknya misalnya, akan tetapi jangan benci dia secara berlebih-lebihan. Kenapa? Karena ketika dia benci secara berlebih-lebihan, suatu ketika bisa saja orang yang dia benci menjadi orang yang dia cintai. Dan orang yang paling dia cintai ketika ini bisa jadi suatu ketika bisa menjadi musuhnya atau menjadi orang yang dia benci. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.